lancar. Ibu minta satu orang silakan memimpin doa untuk hari ini. Saya, Bu. Baik, silakan kita. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Ika. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa Zulfa? Dea, Bu. Kenapa dia, ada yang tahu? Sakit, Bu. Baiklah. Nah, untuk yang hadir hari ini, silakan mengisi presensi pada link info yang sudah Ibu bagikan pada grup WhatsApp. Baik, Bu. Nah, apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Siap, Ibu. Baiklah, karena kalian sudah siap, silakan persiapkan buku atau alat tulisnya untuk dicatat hari ini. Apakah ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Masih, Bu. Apa materi kita minggu kemarin dan Kia? Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Dan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan kita. Jadi pertumbuhan itu adalah penambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Nah, selanjutnya ada perkembangan. Nah, perkembangan ini bersifat kualitatif karena tidak dapat diukur. Baik, benar sekali. Untuk faktor-faktornya, apakah ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu terdapat pada benih atau tanaman itu sendiri. Terus faktor eksternal itu merupakan faktor. Baiklah, terima kasih pada Inta dan Devia. Tampaknya kalian sudah belajar ya pada malam hari sebelum mulai pelajaran hari ini. Jadi yang kita akan pelajari hari ini masih berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, nanti Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Setelah Ibu menyampaikan materi, Ibu akan meminta kalian untuk mencoba merancang suatu proyek. Nah, baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat merencanakan perancangan kegiatan proyek yang berkaitan dengan pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, melalui kegiatan proyek dan diskusi, peserta didik dapat menyusun laporan merancang proyek pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan baik dan tepat. Nah, perhatikan gambar di depan dan amati, analisislah gambar tersebut. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian apa yang dimaksud oleh gambar tersebut. Nah, apa yang dimaksud pada gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silakan kita. Jadi menurut saya itu gambar tersebut merupakan peristiwa permasalahan petani akibat lahan sempit karena banyaknya bangunan. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh kita, bahwa permasalahan tersebut merupakan peristiwa lahan sempit yang mengganggu petani untuk melakukan media tanam mereka. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, apakah kalian tahu apa solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Saya, Bu. Baik, silahkan Zulfa. Jadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan metode bercocok tanam hidroponik. Kita tidak memerlukan lahan yang sangat luas karena metode ini tanaman bisa disubur, tidak bergantung pada cuaca, sehingga kita bisa melakukannya kapanpun kita mau. Resiko terserang penyakit dan hama. Baiklah, benar apa yang dikatakan oleh Zulfa ya. Tepuk tangan dulu untuk Zulfa. Nah, selanjutnya ada sebuah kisah inspiratif dari seorang pemuda yang bernama Eki dari dusun Wonokamba, Desa Tutomulyo. Nah, berdasarkan kisah inspiratif tersebut, jika kalian ingin melakukan hal yang sama dengan saudara Eki, apa yang kira-kira kalian akan tanam pada media hidroponik? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin menanam kangkung karena selain rasanya enak, kangkung juga dapat mengatasi anemia dan diabetes. Wah, bagus sekali. Ada yang lain selain kangkung?
jawaban kalian sangat bagus-bagus sekali. Baiklah, sebelum Ibu membagi kalian dalam kelompok untuk berdiskusi, Ibu akan mendemonstrasikan terlebih dahulu mengenai cara menanam hidroponik secara sederhana. Baiklah, pertama itu kalian membutuhkan wadah. Nah, di mana wadah itu kalian bolongi bawahnya terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan tisu. Baiklah, setelah semua media yang sudah siap, kita letakkan media wadahnya ke dalam air. Kemudian kita masukkan benihnya ke dalam tempat medianya. Sudah. Baiklah, setelah Ibu mendemonstrasikan bagaimana cara teknik menanam pada media hidroponik, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok, yaitu terdiri dari 2 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, nanti kalian akan mendiskusikan perencanaan menanam pada media hidroponik. Akan Ibu beri waktu dari tanggal 30 Maret sampai 30 April. Dan insya Allah pada tanggal 30 Maret itu kalian sudah pada proses pemanenan ya. Nah, sekarang silakan duduk membentuk kelompok. Nah, dimohon untuk semua anggota kelompok tetap aktif berdiskusi ya. Baik, Ibu. Untuk kelompok 1 apakah ada kendala? Untuk kelompok 2 apakah ada kendala? Boleh juga sih, Ibu. Ya. Kalau dari botol bekas wadahnya boleh nggak Bu? Boleh. Baik, Ibu. Apakah tugas kalian sudah selesai? Sudah, Ibu. Baiklah, sekarang kita akan melakukan tahap presentasi yang akan dimulai oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, jadi wadah media hidroponik yang akan kami modifikasi adalah menggunakan botol bekas. Penggunaan botol bekas ini juga bisa menghemat penggunaan plastik dengan mendaur ulang wadahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah maju. Nah, untuk kelompok lain silakan menanggapi kelompok 1. Barangnya ini. Izin saya dari kelompok 2 yang menanggapi dari kelompok 1. Nah, mengapa kelompok 1 itu menggunakan botol bekas sebagai media wadah untuk hidroponik? Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Alasan kami karena di sekitar kita kan banyak sekali tuh botol plastik yang berserakan dan tidak dapat diuraikan, sehingga lebih baik jika kita mendaur ulang botol-botol tersebut, seperti salah satu contoh tadi yaitu membuat wadah media hidroponik. Begitu kelompok 2. Nah, baik. Setelah selesai sudah presentasi kita ini, nah apakah saat kalian melakukan diskusi tadi terdapat kendala pada kelompok kalian sendiri? Ada Ibu. Silakan dan dia menyampaikan kendala apa yang terdapat pada kelompok kalian. Nah, jadi kami terkendala untuk menentukan wadah media yang akan digunakan dan kurang tahu media utama hidroponik ini apa. Baik, untuk wadahnya nanti akan Ibu coba jawab. Nah, untuk media utama dari hidroponik ini apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Media utamanya itu air, Ibu. Iya, benar sekali. Media utama dari hidroponik itu adalah air. Nah, tadi kan Ibu mendengar kalau wadah kalian itu menggunakan gelas plastik. Nah, kalian bisa menambahkan styrofoam bekas makanan untuk menjadi wadahnya agar bisa menampung air untuk media utamanya. Nanti kalian saat melakukan pengerjaan tugas proyeknya di rumah, silakan kalian video cara-caranya, terus kalian edit dan upload pada link yang sudah Ibu bagikan ke grup WhatsApp ya. Nah, karena materi kita sudah hampir selesai, baiklah sekarang kita akan bersama-sama menyimpulkan tentang apa sih yang kita dapat pada hari ini. Silakan satu orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi hari itu
media untuk menanam tanaman ibu. Baik, sudah betul sekali. Tepuk tangan untuk Zulfa. Nah, berdasarkan materi apa yang sudah kita dapatkan hari ini, apa sih yang kalian sukai dengan materi yang kita telah dapatkan hari ini? Ya, Yang saya sukai dari materi hari ini yaitu pengetahuan mengenai hidroponik yang bisa digunakan pada saat lahan sempit tidak harus menggunakan lahan yang lebar untuk bercocok tanam. baiklah. Sekarang kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Nah, karena kita diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Silakan untuk satu orang memimpin doa untuk pulang pada hari ini. Saya Ibu. Baik, silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum